Halo, jumpa lagi dengan saya Remo Adi Pradana di kampus virtual Fedi Arifin. Seperti biasanya, kalau saya akan membawakan acara ini, kita akan membahas masalah marketing. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas masalah studi kasus marketing yang real, di episode ini kita akan membahas masalah brand image. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait brand image, alangkah lebih baiknya kalau kita memahami apa itu brand. Jadi, brand itu apa sih? Brand itu adalah nama, slogan, simbol, desain, warna, atau kemasan yang melekat pada sebuah produk yang membedakan dia dengan produk yang lain. Nah, nama, simbol, desain, bahkan slogan itu masuk ke dalam elemen of brand kalau dalam marketing. Untuk memudahkan pemahaman brand secara menyeluruh, kita ambil contoh kasus Nike. Nike mempunyai logo atau simbol yang seperti ini, itu namanya swoosh. Kemudian tagline Nike kita tahu semua, just do it. Dan yang terakhir, nama Nike sendiri itu diambil dari nama Dewi Kemenangan Yunani. Nah, asosiasi dari ketiga elemen itu membentuk satu pemahaman utuh tentang brand Nike. Nah, setelah tadi kita membahas masalah brand dan brand elemen yang ada dalam sebuah produk, kita bisa masuk nih sekarang ke brand equity. Brand equity itu apa? Brand equity itu adalah nilai tambah yang diberikan sebuah produk yang mempengaruhi konsumen dari cara berpikirnya, tindakannya, bahkan cara mengkonsumsi sebuah produknya, serta menanamkan posisi sebuah produk itu dalam benaknya. Itu namanya brand equity. Nah, brand equity ini untuk apa? Untuk memuatkan image yang akan ditampilkan sebuah brand kepada konsumennya. Nah, kan tadi kita akhirnya menyenggol yang namanya brand image. Jadi brand image itu apa? Brand image itu adalah sebuah citra yang akan ditanamkan oleh pemasar atau produsen sebuah produk di benak konsumennya. Sehingga ketika konsumen memandang sebuah produk, dia memahami ini produk memiliki image yang seperti apa. Misalkan Nike tadi, berarti Nike dengan swoosh-nya, dengan namanya, dengan slogannya, itu menumbuhkan perasaan bahwa brand ini adalah sebuah brand yang bisa membawa saya ke kemenangan dan terus untuk mencoba menjadi lebih baik. Itu yang ditanamkan oleh Nike. Dan just do it itu sebenarnya sebuah tagline yang kuat, ya lakukan saja, gitu loh. Lakukan saja apa yang membuat kamu akan menjadi lebih baik. Jangan takut karena hesitating itu akan menghambat kamu untuk menjadi lebih baik. Kan seperti itu sebenarnya yang saya tangkap ketika saya mendengar brand Nike. Itu adalah image yang ditanamkan oleh Nike. John Palmer dalam bukunya, dia membagi komponen brand image ke dalam 3 komponen. Yang pertama adalah produk atribut. Produk atribut ini meliputi harga, rasa, dan kemasan sebuah produk. Bisa hal-hal fisik yang lain yang melekat pada sebuah produk. Nah, bagaimana hal itu bisa mempengaruhi image sebuah brand? Kita ambil contoh harga. Ketika kita memasang harga sebuah produk itu tinggi, image-nya adalah barang ini luxury. Barang ini memiliki daya tahan yang lebih. Image-nya akan seperti itu. Karena tidak semua barang murah itu akan dibeli konsumen. Karena ketika konsumen merasa barang itu terlalu murah, ada keraguan di sisi konsumen gitu. Jadi ada price logic yang harus dipelajari oleh marketer untuk memahami pemasangan harga itu, karena itu berpengaruh pada image dari produk yang akan kita pasang. Yang kedua, kemasan. Kemasan itu contohnya yang paling enak, komparasi yang paling jelas itu Aqua dengan Ades, air minum kemasan. Kalau teman-teman beli Aqua, ketebalan plastiknya itu kan cukup tebal ya. Berbeda dengan Ades. Kalau Ades itu agak lebih tipis. Tapi Ades itu punya persepsi yang lain, anggapan yang lain kenapa dia membuat itu tipis. Karena dia ingin menciptakan produknya itu ramah lingkungan. Plastik yang digunakan mudah terurai, tidak selama yang dibutuhkan botol plastik dari Aqua. Itu juga terlihat dari simbol kemasannya yang kepalanya hijau, berarti menunjukkan kalau dia ramah lingkungan. Namun kan ada persepsi konsumen yang berbeda. Ada yang merasa kalau beli botol tuh ya kemasannya harus tebal supaya isinya lebih terjaga kan gitu. Itu adalah hal-hal yang berpengaruh juga ke image sebuah produk atau sebuah brand. Komponen kedua adalah consumer benefit.
Consumer benefit itu lebih masuk ke logik konsumen terkait dengan apakah alat ini bisa memenuhi kepuasan saya, apakah produk ini bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi, di mana sih nilai-nilainya. Nah, itulah yang harus dikomunikasikan ke konsumennya. Itu biasanya masuk ke edukasi pasar, masuk ke edukasi yang diberikan di dalam bentuk kemasan atau di iklan-iklannya. Jadi untuk mencerminkan bahwa produk ini memang reliable untuk menyelesaikan yang masalah Anda hadapi saat ini. Seperti misalkan Duracell dengan iklannya yang mungkin agak lama sih, iklan Duracell itu yang boneka kelinci gebuk-gebuk dan dia tidak pernah berhenti, itu menunjukkan kalau produk ini benefitnya adalah baterai yang tahan lama karena pesaing-pesaingnya sudah mati, tapi si kelinci ini masih jalan karena pakai Duracell, seperti itu. Nah, di komponen ketiga, komponen yang terakhir itu adalah brand personality. Kalau bagi saya, brand personality itu dampak dari dua komponen sebelumnya. Brand personality ini lebih ke bayangan bagaimana jika sebuah produk itu atau sebuah brand itu adalah manusia. Dia akan menjadi manusia yang seperti apa? Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia menjadi manusia yang mewah, yang mewah dan terpercaya, kan tercermin dari harganya tadi dan kemasannya. Kemudian informasi terkait kapabilitas produk itu ada di consumer benefit. Nah, ketika informasi itu utuh dan diterima konsumen, maka konsumen akan mengasosiasikan produk ini ke benaknya sebagai sesuatu yang hidup. Kalau brand ini ada sesuatu yang hidup, dia akan seperti apa? Itu adalah brand personality, atau melekatkan kembali atribut-atribut itu sehingga menciptakan sebuah personality dari sebuah brand yang membedakan brand ini dengan brand yang lain. Itulah yang membedakan Coca-Cola dan Pepsi. Misalkan sama-sama minuman bersoda, sama-sama dengan cola, tapi itu beda. Itu adalah dampak dari pembangunan brand image yang tadi dilakukan dengan komponen-komponen yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau tadi kita sudah bicara masalah komponen apa yang ada dalam brand image, nah kita masuk ke faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi dari brand image itu sendiri. Kalau saya pikir-pikir dari beberapa jurnal atau sumber yang saya baca, ada 7 nih kawan-kawan yang terkait dengan faktor apa yang mempengaruhi dari image sebuah brand. Yang pertama itu lebih ke pengenalan produk. Pengenalan produk ini bagaimana sebuah brand diperkenalkan pertama kali. Karena first impression dari sebuah produk itu berpengaruh terhadap persepsi yang terbangun pada awal ketika produk itu muncul. Jadi launching sebuah produk itu sesuatu yang harus dipikirkan dengan matang. Yang kedua ke kemasan. Kemasan tadi seperti contohnya di Ades. Itu kemasan itu tidak hanya berpengaruh pada image tapi berpengaruh pada trust. Kalau kita bicara makanan atau sesuatu yang kita konsumsi, ya bisa air, bisa produk-produk lain. Kemasan itu menunjukkan seberapa kita dapat percayai sebuah brand ini menyiapkan produk yang aman buat kita. Yang ketiga itu kualitas. Kualitas ini tadi yang ke consumer benefit, seperti yang kita sudah jelaskan, itu mirip sih bagaimana seorang produsen menjelaskan kualitas sebuah produknya dan meyakinkan konsumen bahwa kualitasnya itu bagus. Keempat itu adalah desain. Nah, desain ini sebetulnya yang menarik karena desain ini merepresentasikan ibaratnya manusia, bajunya, tampilannya. Nah, itu sebenarnya yang paling mencuri perhatian konsumen ketika membeli kan. Bagaimana penampilan ini semenarik mungkin dan sangat berbeda dengan produk yang lain. Tapi itu harus disinkronkan dengan 3 komponen tadi yang kita sudah jelaskan di 3 komponen brand image. Kemasan ini buat saya memiliki porsi yang besar, apalagi untuk produk yang bukan jasa ya. Ya jelas, karena kalau produk bukan jasa kan pasti butuh kemasan. Yang kelima adalah warna. Pemilihan warna ini penting untuk menjadi diferensiasi dan warna itu sebenarnya memiliki makna. Kalau di jurnal yang saya baca 2018, itu untuk memenangkan sebuah bisnis hanya ada 2 warna, biru dan merah. Dan saya memahami akhirnya kalau kebanyakan sekarang kita lihat produk-produk itu dominan warna merah dan biru, apalagi yang head to head. Pepsi, Coca-Cola, McD, Burger King, biru dan merah. Manchester United, Manchester City, biru dan merah. Karena kedua warna ini yang secara riset dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk mengkonsumsi yang lebih. Merah itu lebih ke menumbuhkan hasrat, kalau biru itu lebih menyimpulkan elegan dan ketenangan. Yang keenam itu adalah harga. Harga itu pengaruh kepada positioning kita sebuah produk itu untuk yang menengah atas, menengah bawah, atau untuk yang bawah.
Itu lebih ke placement produk kita mau dikenal sebagai produk yang seperti apa. Yang terakhir itu lokasi pemasaran. Apakah mudah ditemui atau tidak, eksklusif atau tidak. Itu berpengaruh sama harga. Kalau harga mahal biasanya barang itu tidak ada di toko kelontong. Karena pasarnya bukan di toko kelontong. Kenapa? Karena akan mengaruhi image dari barang itu. Masa barang mahal tapi ada di mana-mana? Kan cukup aneh. Harus ada nilai tambah yang diberikan. Seperti contoh Lexus. Outlet Lexus itu kalau saya lihat dari case-nya, karena saya tidak punya Lexus jadi belum punya pengalaman langsung, marketernya itu seorang marketer yang tidak memahami kendaraan. Karena orang yang beli Lexus itu pasti butuh supir. Supirnya lah yang perlu pemahaman kendaraan. Kalau orang yang mau beli, dia lebih banyak berbicara masalah gaya hidup yang cukup mewah. Karena Lexus ini memang posisinya kan top high untuk masalah kendaraan. Jadi pembicaraan yang dibangun itu pasti memahami masalah art, kemudian gesturnya yang untuk berhadapan dengan orang yang penghasilan tinggi, pembahasan yang dibangun itu semua harus disesuaikan dengan konsumennya. Nah itu yang dilakukan Lexus di outletnya, bukan outlet sih, dealernya. Dealernya pun mewah, ada ruang tunggu khususnya seperti itu. Rasanya sudah cukup panjang kita berbicara masalah brand sampai ke brand image. Jadi intinya brand image itu adalah bagaimana sebuah produk dipersepsikan oleh konsumen. Ketika kita bicara persepsi, itu ada hal yang berbahaya dan ketika itu berhasil itu adalah hal yang everlasting. Makanya brand image ini sesuatu yang serius digarap oleh marketer. Ada contoh yang menarik ketika kita membahas masalah brand image. Sebenarnya ada banyak contoh kasus ya ketika kita bicara masalah upaya perusahaan membangun brand image perusahaannya. Dari banyak kasus itu saya lebih tertarik pada satu kasus yang menurut saya paling berhasil dalam membangun citra produknya. Itu dilakukan oleh Nike ketika mereka kontrak endorser dengan Michael Jordan. Kontrak dengan Michael Jordan itu merupakan sebuah kontrak yang cukup berani diambil oleh Nike karena melihat Jordan itu baru pemula pada waktu itu. Dia belum terkenal saat ini. Dia masih awal masuk ke NBA. Nah, di sisi bisnis, kontrak dengan Jordan juga dianggap sesuatu yang revolusioner atau langkah yang berani karena pertama kalinya Nike mengontrak sebuah atlet atau sebuah aparel olahraga mengontrak atlet di olahraga bergu dan membuatkannya sebuah sepatu khusus signature shoes dengan nama Air Jordan. Kebanyakan di era itu kontrak yang dilakukan untuk endorser olahragawan itu lebih ke olahragawan yang bermain sendiri atau tidak bergu seperti atlet tenis. Nah itu kontraknya cuma sekitar $100.000 untuk mereka yang pro dan juara. Jordan dapat $250.000 USD pada waktu itu. Nah apa yang diharapkan Nike pada ketika mengontrak Jordan $250.000 itu, returnnya adalah dalam 4 tahun mereka dapat $3 juta dari penjualan sepatu Air Jordan-nya. Namun apa yang terjadi? Hanya dalam 1 tahun kontrak itu membuahkan pendapatan Nike $126 juta penjualan dari Air Jordan. Kesuksesan penjualan Air Jordan di tahun pertamanya memberikan Michael Jordan kontrak seumur hidup kepada Nike. Di sisi lain, itu merupakan contoh keberhasilan brand image yang dilakukan oleh Nike. Keberhasilan pembangunan brand image di benak konsumen itu tercermin ketika konsumen merasa ketika aku membeli produk itu, aku akan menjadi sosok yang aku idolakan. Dalam kasus Air Jordan ini, ketika seseorang menggunakan sepatu Air Jordan, maka dia akan merasa aku menjadi Michael Jordan. Ketika persepsi itu terbentuk, maka sepatu Air Jordan akan meluaskan pasarnya tidak hanya bagi mereka yang bermain basket, tapi bagi mereka yang mengidolakan Michael Jordan. Jadi penjualannya lebih luas, tidak hanya penggunaan untuk olahraga, tapi untuk gaya hidup. Ya itu tadi penjelasan singkat terkait brand image. Jadi contoh Air Jordan tadi bisa menjadi referensi teman-teman untuk memahami bagaimana sebuah image brand dibangun. Di sesi selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus brand image lagi dengan contoh yang lebih banyak. Dan mungkin saya akan mengangkat kasus-kasus dalam negeri. Jadi sampai jumpa di Kamus Virtual Fedy Arifin sesi selanjutnya. Ciao.